fokusin dah. Bagaimana ketika seorang muslim yang meninggal dunia, maka apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang hidup kepada orang yang meninggal tadi? Nah, ini semasa hidupnya Rasulullah itu senantiasa ketika ada sahabat yang meninggal dunia, Rasulullah pasti ikut. Bahkan Rasulullah itu ikut sampai ke kubur untuk mengiringi jenazah. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali ya, ada pengecualian memang. Dalam satu riwayat Rasulullah itu pernah dicegah. Jadi Rasulullah itu bukan kagak mau ikut, sebetulnya Rasulullah pengen ikut. Tapi Rasulullah SAW itu pernah dicegah oleh malaikat di tengah jalan ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan kewajiban kifayahnya kepada seseorang yang sudah meninggal dunia. Tapi ini khusus bagi diri Nabi dan Rasul saja. Kita nggak bisa kayak gitu. Apa? Yaitu Rasulullah ketika akan datang untuk bertakziah, mendoakan, mensolatkan orang yang meninggal dunia, lalu Rasulullah ingin mengiringnya sampai ke kubur. Ternyata di tengah jalan Rasulullah dicegat sama malaikat. Karena memang Rasulullah itu kan tidak ada yang keluar dari dirinya kecuali memang atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di tengah jalan Rasulullah dicegat. Ya, bahasa kita mah mau kemana? Kalau bisa mah jangan terus, jangan sampai datang ke sana, balik dah. Dan Rasulullah bertanya, ada apa? Jadi ternyata yang meninggal ini adalah orang yang di luar jauh daripada syariat Islam. Rasulullah dilarang tuh datang. Karena apa? Rasulullah kalau datang ketika itu, padahal itu orang yang meninggal dunia adalah orang yang jauh dari syariat. Lalu ketika Rasulullah berdoa, karena doa Nabi itu tidak pernah ditolak. Lah keenakan yang mati itu, ya. Yang mati tadi jauh daripada sholat, jauh daripada ibadah. Kalau Rasulullah datang mensolatkan, ketika Rasulullah berdoa, dosanya akan diampuni semua, enak mati. Maka kata malaikat, engkau jangan datang kepada orang-orang yang ketika itu semasa hidupnya tidak ada kebaikan di dalamnya. Dilarang Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah di pertengahan jalan, lalu Rasulullah ingin pulang, ini sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar dan yang lainnya pengen ikut Nabi. Ya Rasul, kalau mau pulang aku pun pulang. Tapi apa? Dilarang sama Rasulullah SAW. Ini khusus bagi diriku saja. Tapi engkau datanglah kepadanya untuk mendoakan. Gitu. Tapi ini juga sahabat aja dilarang sama Nabi, apalagi kita. Makanya jangan sampai, walaupun misalkan ada saudara kita yang meninggal dunia, ada keluarga kita yang meninggal dunia, kita tahu semasa hidupnya dia adalah orang yang jauh dari masjid, jauh daripada ibadah, jauh daripada kesolehan-kesolehan yang diajarkan oleh agama. Lalu kita nggak mau datang, diajakin kita ngapain? Nyolatin siapa? Si Fulan, aku nggak datang. Lagi masih hidupnya aja mabok mulu, ngapain kita sholatin? Nggak boleh tuh, haram hukumnya buat kita. Tapi bagi Nabi memang dilarang oleh Rasulullah, oleh malaikat, dan ketika itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita, orang yang hidup itu kepada orang yang sudah meninggal dunia, apapun keadaannya, ketika dia muslim, walaupun dia ahli maksiat dan lain sebagainya, kewajiban kita yang hidup adalah senantiasa mendoakan. Bahkan ada kewajiban kifayah kita kepadanya, walaupun kita tahu semasa hidupnya dia adalah ahli maksiat. Nah, kalau Rasulullah memang ada pengecualian dari hal ini. Nah, Rasulullah ketika uswatun hasanah memberikan contoh kepada para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, bahkan Rasulullah itu ngiringin sampai kuburan. Makanya kita ada juga kewajiban kifayah kita, kalau ada orang yang meninggal dunia, kita ngikut juga ngiringin. Bukan yang ikut di kubur, bukan. Kalau ikut di kubur kita nggak bisa napas. Ngikut ngiringin sampai jenazah itu dimakamkan, dikuburkan. Nah ini menjadi adab yang luar biasa. Rasulullah itu ternyata mencontohkan ketika mengiringi orang yang meninggal dunia selama perjalanan sampai ke kubur, ternyata Rasulullah tidak ada ucapan yang dia ucapkan dalam mulutnya kecuali adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepi itu, sunyi senyap. Orang kita sekarang kalau nganterin orang meninggal dunia, dibawa pakai keranda,
dibawa pakai kurung batang itu lebih mengikuti tradisi sinetron dibandingkan kesunahan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kitab Adabul Insan, Syekh Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi yang menjadi mufti Betawi tahun 1800-an ketika zaman penjajahan Belanda, Syekh Utsman itu dipercayakan menjadi mufti, orang yang bisa memberikan fatwa. Utamanya ketika itu fatwanya berlaku di mana? Regional saja, yaitu di tanah Betawi, di tanah Jawa ketika itu. Jadi kalau ada fatwa, fatwanya adalah regional, fatwa itu akan berlaku di mana? Akan berlaku di tempat ketika dia memberikan fatwa. Makanya kita jangan ribut nih Pak, saya mohon maaf, berkenaan dengan besok Idul Adha, ini hari apa? Hari Sabtu apa hari Minggu? Ini kan pada ribut. Ributnya apa? Lah di Saudi aja hari Sabtu. Kenapa kita di sini hari Minggu? Nah sekarang kalau pengen hari Minggu udah sono aja. Tinggal di Saudi jangan di sini. Ini bicara tentang fatwa, bicara tentang bagaimana punya kewenangan. Kementerian Agama itu punya kewenangan untuk ngapain? Ketika masuk bulan baru, ada yang namanya metode yang dilakukan untuk menentukan bulan baru, yaitu metode hisab dan metode ru'yah. Ternyata dua-duanya dipakai, hisabnya dipakai, ru'yahnya dipakai. Apa buktinya hisab itu dipakai? Bukti hisab itu dipakai adalah kemarin ketika jatuh tanggal 29 daripada bulan Dzulqa'dah, itu dalam secara hisab, secara hitungan itu udah akhir daripada bulan Dzulqa'dah. Makanya ada peluang akan terlihat hilal bulan baru lewat apa? Lewat ru'yah, lewat lihat secara langsung. Enggak bakal mungkin orang bisa meru'yah kalau tidak menghisab. Dihisab dulu, dihitung dulu. Misalkan orang pengen lihat bulan baru, sedangkan baru tanggal 15 bulan Dzulqa'dah, enggak mungkin, mustahil akan melihat bulan baru. Makanya dihisab dulu. Oh, ini udah tanggal 29 kemarin. Kementerian Agama yang diwakili oleh siapa? Ulama-ulama, Majelis Ulama, ormas-ormas Islam semua. Kalau sekarang yang masih pada ributin, ini mah kita lebaran, bukannya lebaran Idul Adha, lebaran Nusantara katanya. Jangan begitu ngomong. Orang-orang yang duduk di sono bukan orang bego, orang alim semua, orang pintar semua, yang ngaji puluhan tahun, yang baca kitabnya puluhan tahun, yang belajar falaknya puluhan tahun, yang ketika bagaimana melihat ru'yah hilal itu adalah dengan ilmu, bukan hanya dengan mata polos saja, tapi bagaimana keilmuan. Jadi kalau sekarang yang pada ribut mau lebaran Sabtu atau Minggu, silahkan saja, tapi jangan saling apa? Ya, jangan saling menyalahkan, bijak saja. Ini ramai banget ini. Bahkan dari yang jadi saya permasalahkan di sini sekarang adalah ini yang pada ribut dari MUI tingkat kota, tingkat kecamatan. Ngapain MUI-nya pada ribut? Kalau MUI-nya pada ribut, umat pada ribut semuanya. Seharusnya MUI, yang harusnya DMI memberikan pencerahan. Ini udah hasil mutlak dari ulama kita. Di mana ulama kita yang duduk di Kementerian Agama? Bagaimana ketika melihat hilal bulan baru? Memang kemarin di tanggal 29 Dzulqa'dah tidak terlihat, 0 derajat. Dalam kesepakatannya yang boleh dijadikan patokan bulan baru itu adalah ketika bulan itu sudah sampai 2 atau 3 derajat terlihat, baru besok adalah tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ternyata tidak terlihat. Akhirnya apa? Istiqmal, disempurnakan, yaitu sampai kepada tanggal 30 bulan Dzulqa'dah. Makanya kita besok lebarannya bukan hari Sabtu tapi hari Minggu, karena dilihat tanggal 1-nya kemarin adalah hari Jumat, bukan hari Kamis. Udah aman Pak. Jadi jangan pakai ribut lagi sekarang. Kadang-kadang kita timbang ribut doang, tahu kagak apa kagak. Udah gitu ribut doang, puasa juga kagak kita. Korban juga kagak lu. Lebaran hari apa sih? Korban juga kagak. Yang ada nyolongin daging korban doang kalau ada orang korban. Ini kan bahayanya begini umat kita ya. Tapi mudah-mudahan orang Cinere nggak begitu. Insya Allah nggak begitu. Ini maksudnya pencerahan saja buat diri saya juga, buat kita semuanya. Hakikatnya kalau ada hal-hal yang seperti ini,
jangan mengutamakan nafsu dulu ya, kita tanya dulu sama ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu tanya. Kalau berdasarkan nafsu doang orang juga pasti akan ribut. Karena kalau bicara agama kalau nggak ada dasarnya ya berantakan semua, gitu ya. Ini jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena kita bicara tadi lagi ngomongin masalah mufti ya. Ternyata fatwa yang bisa keluar dari Saudi itu fatwanya tidak bisa dipakai di Indonesia, Pak. Fatwa-fatwa kita itu regional sifatnya. Berkenaan dengan fatwa ulama di mana? Di Mesir. Itu diberlakukan di Mesir. Di Indonesia ketika kita punya siapa? Punya Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana kalau kita pakai fatwanya orang Mesir, lalu kita pakai di Indonesia? Bisa, tapi apa? Lewat kesepakatan dulu ulama-ulama Indonesia, mengambil rujukan dari ulama-ulama Mesir, ulama-ulama di Saudi, ulama-ulama di Maroko, di Tarim, di Yaman, Hadramaut, ngambil referensi dari sana, tapi tetap yang mengeluarkan fatwa adalah ulama-ulama kita. Lempengan yang lain kita nggak ribut, tapi lempengan ini kita ribut. Jangan begitu. Islam kita memang kita lagi diadu domba, tapi jangan kita ini terpancing. Ya, kalau kita yang terpancing ya ini memang lagi ditunggu-tunggu. Bagaimana hakikatnya umat Islam memang sudah tidak kuat lagi ukhuwahnya. Nah ini jangan dijadikan hal yang menjadikan pecahnya ukhuwah kita ini ya. Nah, kita lanjut lagi ceritanya. Rasulullah itu luar biasanya ya, ketika ngiringin orang yang meninggal dunia itu tenang. Kalau kita kan ngikutin sinetron yang bawa jenazah ke kubur itu tahlilnya kuat-kuat, itu nggak boleh Pak. Ternyata ada kemakruhan, bahkan ada ulama yang mengharamkan. Kita lagi manggul jenazah nih di tengah jalan, la ilaha illallah, itu Syekh Utsman mengatakan makruh, tapi ada sebagian yang lain mengharamkan karena khawatir gitu ya. Walaupun itu bicara zikir, yang kita iringin ini siapa? Orang yang meninggal dunia. Santai aja. Kalau mau zikir, tapi jangan kuat-kuat. Zikir kuat-kuat emang kagak boleh Pak. Kalau zikir kuat kagak boleh. Zikir malah ilaha illallah. Pelan-pelan. Syekh Utsman mengatakan bahwasanya ketika kita mengantarkan jenazah ke kubur dengan apa? Ketenangan hati kita sambil ngapain? Dzikrul maut. Rasulullah, ya itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika mengantarkan jenazah ke kubur, Rasulullah itu dengan santainya berzikir di dalam hati. Terus bahkan sampai kemana? Ke tempat makbarah, tempat kubur, di mana sahabat-sahabat Nabi itu dikuburkan. Nah, pernah satu ketika, ketika Rasulullah itu nganterin jenazah itu ke kuburan, ternyata sampai di kuburan itu tadi jenazah udah rapi semuanya, jadi mau dikuburin nih. Pas ketika datang ke kuburan, ternyata itu liang kubur belum selesai digali oleh para sahabat. Ya, karena waktu itu belum ada WA. Jadi dari sini kagak nanyain gitu. Sekarang kalau udah ada WA kan, ya tanya dulu, bagaimana Bang Pidil? Udah lagi ngelandak kan? Kalau dulu nggak ada. Rasulullah kenapa? Salah satu yang mesti untuk disegerakan itu apa? Jenazah. Yang mesti disegerakan adalah pengurusan jenazah. Makanya kita kesian sebetulnya kalau ada jenazah itu yang meninggal dunia lalu ditunda-tunda, tungguin dulu. Anak ini masih di Amerika, tungguin dia pulang dulu. Sekarang manfaatnya nungguin anaknya dari Amerika apa itu? Kalau anaknya pulang dari Amerika, ilokan dia nyaut gitu dipanggil. Kan kagak. Memang hakikatnya disegerakan. Karena apa? Dalam satu riwayat jenazah itu ketika melihat tempatnya dia udah enak di sana, dia teriak, "Qaddimuni, qaddimuni." Buruan. Saya udah melihat tempat saya yang lebih enak di sana. Di mana? Di alam barzah. Di alam kubur dia udah melihat tempat yang enak. Dia teriak tuh, "Qaddimuni." Cuman kita kagak dengar. Kalau kita dengar bagaimana? Kalau udah mati teriak. Qaddimuni. Makanya kita berhusnuzon kepada orang yang sudah meninggal dunia itu, dia sudah melihat tempatnya yang indah di sana. Bagaimana? Segerakanlah pengurusan jenazah itu. Tuh, Rasulullah disegerakan pengurusannya. Udah berangkat. Ternyata sampai di kuburan itu liang lahat yang belum selesai digali. Kata Nabi, turunkan jenazah
Nunggu sampai apa? Sampai itu di kuburan selesai digali. Kalau kita nungguin kuburan selesai nyari don mede ya. Nyari don mede apa enggak ngeramban apa. Nah itu Rasulullah ngajak sahabat yang lain untuk apa? Duduk, diam, jongkok. Melihat itu liang kubur lagi digali, sama-sama menyaksikan itu kuburan lagi digali. Ya Nabi ya, memang luar biasa bagaimana Rasulullah pandangan batinnya itu dalam sekali. Jadi begitu luar biasa Rasulullah ngajarin kita, kalau kita lagi kuburan apa yang kita ingat? Dzikrul maut. Yang kita ingat itu doang. Ingat mati udah. Tapi kadang-kadang kita nganterin orang kuburan juga kagak ingat mati ya. Kagak, orang kita ngobrol aja tawa-tawa kadang. Ya. Ini Rasulullah ketika itu kuburan lagi digali, Rasulullah ngambil ya sebatang kayu. Jadi Rasulullah itu seperti ngorek-ngorek tanah. Lalu Rasulullah berdiri, melihat ke langit, entar jongkok lagi, melihat ke tanah, entar berdiri lagi, melihat ke langit. Lalu berpesan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ingatlah doa ini. Wahai para sahabat, ingatlah yang kita hadapi ini sekarang adalah kuburan. Jangan pernah engkau lupa baca doa ini. Rasulullah ajarkan doa ini kepada para sahabat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Jadi Rasulullah ketika melihat ke langit dan lihat ke tanah, ternyata apa? Rasulullah lagi ingat apa? Adab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Berpesan kepada para sahabat, mintalah kepada Allah perlindungan akan adab kubur. Ini Rasulullah ya, kelasnya kelas Rasulullah. Rasulullah itu kelasnya apa? Jauh. Ibarat kita SR, Rasulullah S3. Kelasnya jauh. Rasulullah aja yang kelasnya udah luar biasa, punya derajat yang luar biasa di sisi Allah, tetap mengkhawatirkan apa yang namanya azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Makanya kita ada kesunahan ya Pak. Ada kesunahan kita di tasyahud akhir sebelum selesai kita sholat, sebelum salam, ada kesunahan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk membaca doa. Ya, kalau dalam urutan kesunahan sholat, ini doa kalau kita tinggalin jadi makruh sholat kita. Jadi kalau kita kan baca tahiyat terakhir adalah innaka hamidum majid. Jangan langsung salam tuh. Baca dulu doanya tuh. Salah satunya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali wa minal maghrami wal mahtam. Itu Rasulullah ajarkan doa itu. Salah satunya adalah bagaimana kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya Allah, Rasulullah aja kan Rasulullah maksum ya. Rasulullah mau dijamin, ada jaminan dari Allah. Buktinya apa? Dari masih kecil udah dibelek dadanya, udah dikeluarkan hatinya, udah dibersihin daripada penyakit-penyakit hati. Udah nggak ada kotoran-kotoran di dalam hati Nabi, nggak ada dosa Nabi, udah bersih semuanya. Dijamin sama Allah. Rasulullah yang udah dapat jaminan surganya Allah saja masih ngingetin di dalam hatinya, ya Allah, bagaimana ketika azab kubur itu menimpa saya. Itu yang udah dijamin. Nah kita bagaimana? Boro-boro dijamin kan gitu. Yang kagak dapat jaminan ini harusnya lebih giat lagi usahanya dibandingkan orang yang sudah dijamin. Nah, ini Nabi udah dijamin, usahanya lebih giat dibandingkan kita yang kagak ada jaminan. Makanya mudah-mudahan peristiwa kematian itu senantiasa menjadi pengingat buat kita semuanya, khususnya buat diri saya sendiri dan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kenapa sih pakai ada 40 hari? Kenapa sih pakai ada 100 hari? Kenapa sampai ada haul dan sebagainya? Emang gak cukup kemarin doa-doa kita? Cukup doa-doa kita sama keluarganya, ahli keluarganya, anak-anak cucunya yang soleh dan soleh, cukup. Tapi apa? Inilah kehebatan Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menyambung silaturahim, untuk senantiasa doa bersama, agar supaya tidak ada rasa ujub, takabur dalam diri kita. Karena hakikatnya kita semuanya adalah orang-orang yang tidak pernah jauh daripada dosa. Khawatir doa-doa kita tertolak, makanya apa? Kita kumpulin saudara-saudara kita, kita ajak sama-sama untuk duduk berdoa. Dan juga bagian daripada apa?
Dzikrul maut. 40 hari ini bagian daripada dzikrul maut juga. Soalnya yang kita peringati 40 hari ini adalah orang yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, mudah-mudahan senantiasa kita terus dalam limpahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah mengingatkan kita, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, lindungilah aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Kira-kira jamaah kalau ditanya bicara tentang azab kubur, percaya apa enggak? Percaya. Hah? Percaya. Percaya enggak? Percaya. Wajib. Karena kalau ada orang ngomong kagak percaya tentang azab kubur, berarti dia tidak percaya kepada rukun iman. Ya? Rukun iman salah satunya adalah percaya kepada hari akhir. Rangkaian daripada hari akhir, rangkaian daripada akhirat itu mana? Yang memisahkan kita adalah maut ketika masuk ke dalam liang kubur. Allah kasih di dalam kubur itu ada kenikmatan dan juga ada azab. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan daripada azab-azab yang lain, dijauhkan kita daripada fitnah dajjal. Itu nyata, Pak. Sekarang fitnah dajjal udah ada. Dajjalnya mungkin belum turun, tapi apa? Rasulullah itu mengingatkan kepada kita kepada fitnah dajjal. Kejahatan dajjal udah berturun. Buktinya apa? Ini orang pada ribut lebaran hari Sabtu, hari Minggu, itu siapa kalau yang bikin fitnah kalau bukan dajjal? Dajjalnya belum turun tapi fitnahnya udah turun. Ulama pada pecah belah. Antara satu majlis sama majlis yang lain pada kagak akur. Ini siapa yang pecah belah? Dajjal, fitnahnya dajjal. Makanya kita jangan sampai terpancing sama fitnahnya dajjal, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.